Sahabat podcast Rumah Kak Taki dimanapun berada, bergabung bersama saya Muhammad Taki Rumakat LC Sos. Kali ini kita akan membahas mengenai dunia jin. Sahabat-sahabat perlu ketahui bahwa jin yang masuk dalam tubuh kita itu ada dua versi. Versi yang pertama adalah jin yang masuk di dalam tubuh kita itu dengan sendirian. Versi kedua adalah jin yang masuk dalam tubuh kita itu dikirim oleh dukun. Nah, jin yang dikirim oleh dukun adalah ada hal-hal yang berkaitan dengan diri kita. Contohnya adalah ketika kita memiliki masalah dengan orang lain, atau orang lain sakit hati kepada kita. Lalu orang ini datang kepada dukun dan menyuruh dukun untuk membuat semacam mantra-mantra untuk menyakiti diri kita. Tentu ada hal-hal yang dibutuhkan oleh si dukun. Apa yang dibutuhkan oleh si dukun itu? Tentu ada media. Apa medianya? Medianya adalah semacam foto, rambut, dan hal-hal yang ada keterkaitan dengan diri kita. Tujuan adalah media tersebut untuk dilakukan atau dibuat oleh si dukun agar menyakiti hati kita. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita ketahui bahwa ketika seseorang yang datang kepada dukun, maka ada syarat yang diminta oleh dukun. Nah, syaratnya adalah tadi media itu. Ada syarat lain yang diminta, yaitu tentunya memiliki upah, bayaran. Jadi kalau kita pergi ke dukun itu tidak gratis. Ketika si dukun membuat sesuatu atau si dukun itu bertindak, maka tentu ada syarat-syarat yang diminta oleh dukun tadi. Seandainya kalau seseorang yang datang kepada dukun meminta dukun mengobati dirinya atau membuat sesuatu hal agar dicintai oleh orang lain, maka tentu ada permintaan dari dukun tadi. Pernah terjadi suatu saat, waktu itu saya pernah mengobati seorang di daerah Indonesia Timur, dan pernah saya berinteraksi dengan jin. Artinya seseorang itu sakit, lalu saya mengobatinya. Dan perlu ketahui bahwa ketika seseorang yang sakit, ketika kita membacakan Al-Quran kepadanya, artinya kalau jiwanya diganggu oleh jin, ketika kita membacakan Al-Quran kepada si pasien tersebut, di saat bereaksi, maka pasien tersebut tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Karena sudah dikuasai oleh jin. Nah, di saat itulah ketika kita membaca Al-Quran dan si pasien itu mendengar
maka tidak lama maka pasien itu akan bereaksi. Dan di saat pasien itu bereaksi, maka pasien itu tidak sadar. Maka disitulah mengambil alih, yaitu jin. Jin sudah menguasai si pasien itu. Maka di sanalah kita akan berinteraksi, bukan dengan si pasien lagi, tetapi kita sudah berinteraksi dengan si jin. Maka di saat itulah saya bertanya kepada si jin itu, kenapa engkau masuk dalam tubuh ini, tubuh saudara saya ini? Maka si jin ini mengatakan bahwa saya disuruh oleh seseorang. Lalu saya bertanya, berapa dibayar oleh orang tersebut? Maka si jin mengatakan, saya dibayar 500.000. Bayangkan sahabat-sahabat, pembayaran 500.000 saja bisa menyakiti seseorang, menyakiti hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Uang 500.000 bisa membuat seseorang itu sakit bertahun-tahun. Artinya menyakiti, menzolimi saudaranya sendiri, saudara seiman, saudara seakidah. Maka di saat itulah kita mengetahui bahwa ketika kita meminta si dukun mengobati kita, menyembuhkan kita, maka di sanalah ada imbalan. Nah, seandainya kita pergi ke dukun, contoh kecil, ketika kita berobat di rumah sakit atau kita sakit, lalu kita pergi ke rumah sakit, ke dokter, ketika berobat terus sakit kita tidak sembuh-sembuh, maka kita putus asa, lalu kita pergi ke dukun. Kita minta pertolongan kepada dukun untuk menyembuhkan diri kita. Maka tentunya di sanalah dukun akan mengobati kita dengan persyaratan yang tadi, yaitu tentunya kita harus membayarnya beberapa upah. Nah, upah itu akan si dukun berbicara dengan si jin, karena si dukun ini dibawa kendali oleh si jin. Maka si dukun ini akan berbicara dengan jin, berapa lama saya menyembuhkan orang ini. Seandainya dia menyembuhkan 2 tahun, 3 tahun, maka berapa upah yang dia akan butuh, dia akan minta kepada kita. Apakah dia minta 1 juta, 2 juta, 3 juta? Nah, itu tergantung kesepakatan si dukun dengan si jin. Seandainya kalau kita meminta kesembuhan 2 sampai 5 tahun, maka tentunya kita membayar upah kepada si dukun itu 5 juta. Karena ini atas kendalinya si jin. Dan si jinlah yang mematok harga, maka si dukunlah menjalankan misinya. Maka seandainya kita membayar 3 juta, kesembuhan kita hanya 3 sampai 5 tahun. Setelah itu kita sakit lagi. Jadi sakit ini tidak permanen, sahabat-sahabatku. Ingat, sakit itu tidak permanen. Kesembuhan itu tidak permanen. Dukun yang mengobati kita itu
sembuhnya tidak permanen. Kita akan sakit lagi sesuai dengan kesepakatan si dukun dengan si jin tadi. Beberapa upah yang kita dimintakan oleh si dukun kepada si jin tadi, maka di sanalah akan mematok berapa banyak upah yang kita berikan, maka berapa lama kita akan disembuhkan oleh si dukun. Jadi sembuhnya itu tidak permanen. Bahkan akan masuk ke dalam kekufuran, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini akan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabatku. Jadi saya ingatkan kembali bahwa ketika kita sakit, maka janganlah mendatangi dukun. Ketahui bahwa dukun itu pun akan sakit. Dan dukun sakit, maka tentunya dia akan meminta pertolongan kesembuhan kepada dokter. Dia tidak pernah meminta kesembuhan kepada sesama dukun, tidak pernah. Dukun sakit, maka dia akan datang kepada rumah sakit, kepada dokter untuk menyembuhkan. Pernah enggak dukun sakit meminta kesembuhan kepada dukun lain? Mustahil, tidak pernah itu. Bagaimana kita sakit, kita datang kepada dukun, meminta pertolongan kepada dukun? Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita sakit maka mintalah kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang memberikan kesakitan, dan Allah lah yang menyembuhkan kita. Sekian dari saya. Ikuti terus podcast saya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Yang belum subscribe YouTube saya, yaitu Rumah Kak Taki, dan tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari kami. Dan jangan lupa ikuti terus. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.